SD Negeri 94 Kota Jambi mengalami kekurangan tenaga pendidik. Kondisi ini membuat para guru terpaksa mengajar dengan mata pelajaran ganda. Pemirsa, ironis, 29 murid SMP negeri di Pangandaran, Jawa Barat ternyata belum bisa membaca. Jadi dalam video ini ada seorang pelajar SMP yang sedang diuji gurunya untuk membaca tulisan yang tertera di sampul buku yang terdiri dari satu kata itu bahkan masih dieja. Sang sekolah kemudian dia suruh baca. Sama sekali nggak bisa baca. Permasalahan pendidikan di Indonesia masih terus menjadi sorotan serius di berbagai kalangan. Data terkini mengungkapkan bahwa ketimpangan akses, kualitas pembelajaran yang rendah, dan keterbatasan guru berkualitas masih menjadi tantangan utama yang mengancam masa depan generasi muda Indonesia. Ketimpangan akses pendidikan Indonesia menunjukkan gambaran yang muram. Data Kementerian Pendidikan tahun 2023, angka partisipasi kasar atau APK di jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD hanya mencapai 36,36%. Lebih menyedihkan lagi, lebih dari 29.000 desa atau kelurahan di Indonesia belum memiliki fasilitas PAUD. Sementara itu, angka anak tidak sekolah pada usia 6-18 tahun masih mencapai 4,2 juta jiwa. Angka yang sangat besar untuk negara dengan populasi sebesar Indonesia. Kualitas pembelajaran juga mengalami degradasi signifikan. Hasil asesmen nasional tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 34% siswa sekolah menengah pertama atau SMP yang mencapai kompetensi minimum dalam literasi membaca. Kondisi lebih parah pada bidang matematika, di mana lebih dari 60% siswa masih berada di bawah standar kompetensi minimum dalam numerasi. Data internasional memperkuat kekhawatiran ini. Skor PISA Indonesia pada tahun 2022 hanya mencapai 1.108, jauh di bawah Vietnam yang dengan skor 1.403 dan Malaysia dengan skor 1.213. Tantangan finansial justru memperparah situasi permasalahan pendidikan di Indonesia pada saat ini. Anggaran dana alokasi khusus atau DAK fisik untuk pendidikan mengalami penurunan drastis pada tahun 2025, hanya mencapai 2,2 triliun rupiah dari sebelumnya sejumlah 15,3 triliun rupiah di tahun 2024. Penurunan anggaran sekitar 85% ini membuat pemerintah kesulitan melakukan perbaikan infrastruktur pendidikan yang sudah sangat memprihatinkan. Data Kementerian Pendidikan melaporkan bahwa pada tahun ajaran 2024-2025, sebanyak 60,3% ruang kelas sekolah dasar berada dalam kondisi rusak dengan berbagai tingkat kerusakan. Kondisi ini terutama terjadi di wilayah terpencil, menciptakan lingkungan belajar yang jauh dari kata ideal. Masalah guru merupakan inti dari ketimpangan pendidikan Indonesia. Keterbatasan jumlah guru menyebabkan satu guru harus mengajar 3 mata pelajaran berbeda sekaligus. Kondisi yang jelas tidak ideal untuk pembelajaran berkualitas. Distribusi guru juga sangat tidak merata, di mana mayoritas guru berpengalaman terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara daerah terpencil kekurangan guru berkualitas. Contoh ekstrim muncul di Provinsi Papua Barat, di mana tingkat ketidakhadiran guru mencapai 37-43%. Angka ini menunjukkan tantangan serius dalam hal komitmen dan aksesibilitas guru di wilayah tertentu. Lebih jauh lagi, wilayah terpencil belum mampu mengimplementasikan kurikulum merdeka karena kurangnya akses internet dan minimnya guru yang terampil menggunakan teknologi pembelajaran. Dampak dari kualitas guru yang rendah terlihat dari riset mengejutkan yang dilakukan oleh Indonesia Career Center Network atau ICCN. Penelitian tersebut menemukan bahwa 87% mahasiswa di Indonesia ternyata salah memilih jurusan, dan 71,7% pekerja bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan pendidikan mereka. Data ini menunjukkan adanya kesalahan fundamental dalam proses pembimbingan dan pembelajaran sejak tingkat sekolah menengah. Menghadapi kompleksitas masalah pendidikan di Indonesia pada saat ini, solusi yang ditawarkan oleh pemerintah cukup baik, namun masih perlu dikembangkan lebih lanjut dengan mempertimbangkan realitas lapangan yang mereka saksikan melalui program magang dan praktik mengajar. Sistem ini tidak hanya mengandalkan pendampingan dari atas ke bawah seperti konsep sekolah penggerak yang ada, tetapi menciptakan komunitas pembelajaran kolaboratif. Melalui platform digital dengan konten pembelajaran yang terbukti efektif, guru di daerah terpencil dapat belajar langsung dari guru berpengalaman tanpa harus meninggalkan tugas mengajar mereka. Platform ini juga dapat diakses secara offline dengan teknologi sinkronisasi, sehingga keterbatasan internet tidak menjadi hambatan utama. Daripada hanya meningkatkan jumlah guru secara umum, perlu ada program insentif khusus dan jalur karir yang jelas untuk guru yang bersedia mengabdi di daerah terpencil. Program beasiswa penuh hingga jenjang magister pendidikan untuk calon guru yang berkomitmen mengajar di daerah terpencil selama minimal 5 tahun menjadi salah satu usulan konkret.
Solusi yang sangat praktis adalah memanfaatkan mahasiswa pendidikan sebagai asisten pengajar di sekolah-sekolah yang kekurangan guru, terutama di daerah terpencil. Program ini tidak hanya mengatasi kekurangan guru jangka pendek, tetapi juga memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa pendidikan untuk memahami tantangan nyata di lapangan. Hal ini akan menghasilkan generasi guru yang lebih siap menghadapi realitas pendidikan Indonesia yang kompleks. Perlu ada perubahan fundamental dalam kurikulum program pendidikan di universitas. Program pendidikan seharusnya lebih menekankan pada pembelajaran praktik dan pemecahan masalah nyata, bukan hanya teori. Mata kuliah tentang bagaimana mengajar dengan sumber daya terbatas, bagaimana mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, terutama pembelajaran offline first, dan bagaimana menangani keberagaman siswa dalam satu kelas menjadi prioritas. Selain itu, program pendidikan perlu mengembangkan soft skills mahasiswa calon guru seperti resiliensi, kreativitas dalam problem solving, dan kemampuan untuk terus belajar sepanjang hayat. Kompetisi dan proyek capstone yang melibatkan penyelesaian masalah pendidikan real menjadi alternatif pembelajaran yang lebih bermakna. Kurikulum merdeka. Meskipun memiliki fleksibilitas, masih perlu didukung oleh panduan yang lebih konkret tentang bagaimana mengadaptasinya untuk kondisi lokal. Sebagai contoh, sekolah di daerah pertanian dapat mengintegrasikan mata pelajaran sains dengan praktik pertanian lokal. Sekolah di daerah pesisir dapat mengintegrasikan dengan pengetahuan maritim, dan seterusnya. Kurikulum seperti ini tidak hanya lebih relevan, tetapi juga meningkatkan motivasi siswa karena mereka melihat hubungan langsung antara pembelajaran dan kehidupan mereka. Permasalahan pendidikan Indonesia bukan hanya tentang menambah guru atau memperbaiki infrastruktur, tetapi memerlukan transformasi menyeluruh dalam cara kita memandang dan mengelola sistem pendidikan. Solusi yang paling efektif adalah yang menggabungkan intervensi pemerintah dengan inovasi lokal dan keterlibatan aktif dari berbagai pihak. Dengan memanfaatkan energi, kreativitas, dan pemahaman mendalam mahasiswa pendidikan tentang teori dan praktik pembelajaran modern, Indonesia memiliki peluang untuk tidak hanya mengatasi krisis pendidikan, tetapi juga membangun sistem pendidikan yang lebih resilient dan inklusif. Masa depan pendidikan Indonesia bergantung pada seberapa serius kita mendengarkan suara-suara dari lapangan, termasuk dari mahasiswa pendidikan yang akan menjadi pemimpin pendidikan masa depan.